Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modul 1.3, 1.3.A.8 tentang koneksi antar materi, yaitu tentang visi guru penggerak. Oleh saya sendiri, Siti Rohma, CGP Angkatan ke-6, kelas 5812. Refleksi dan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Oke, sebelumnya perkenalkan, di sini saya adalah Siti Rohma, CGP Angkatan ke-6, 5812. Ada Ibu Novidiarti, MPD sebagai fasilitator saya, dan Ibu Hamidah, MPD sebagai pengajar praktek saya. Koneksi antar materi di sini yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga atau modul 1.3 adalah visi guru penggerak. Di sini nanti akan tercipta atau akan terbentuk, akan terwujud yaitu visi murid di masa depan. Oke, apa keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai serta peran guru penggerak tersebut? Sesuai dengan pemikiran dan tujuan pendidikan menurut Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa memajukan kesempurnaan hidup yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, maka pendidik itu harusnya menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Dari situlah kemudian saya sebagai guru penggerak menyusun visi pembelajaran seorang guru penggerak itu harus fokus pada anak didiknya agar berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, selanjutnya keterkaitan guru penggerak dengan nilai serta peran guru penggerak. Nilai guru penggerak di sini ada 5, kita masih ingat, yaitu tentang nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid, kedua adalah mandiri, ketiga refleksi, keempat kolaboratif, yang kelima adalah inovatif. Dan peran guru penggerak sendiri ada 5 juga. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid, yang ketiga mendorong kolaborasi, keempat menjadi coach bagi guru lain, dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Sehingga terciptalah visi guru penggerak itu. Visi itu harusnya mencerminkan nilai serta peran guru penggerak sebagai pengejawantahan dari profil pelajar Pancasila. Jadi, terbentuklah kesimpulan keterkaitan materi kita. Materi saya itu, jikalau seorang guru penggerak telah memiliki nilai-nilai dan menerapkan peran dari guru penggerak itu sendiri, maka akan mampu mewujudkan visinya yang dibuat berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi yang telah dibuat itu sesuai dengan rancangan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Oke, kesimpulan keterkaitannya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu memajukan kesempurnaan hidup, yaitu dengan cara kehidupan anak itu yang selaras dengan apa? Alam dan masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu bertugas untuk menuntun anak tersebut agar dia bisa menyelaraskan dengan kodrat alam yang ada di masyarakat. Nilai dan peran guru penggerak di sini yang pertama yaitu yang saya ambil adalah nilai inovatif dan perannya nanti mewujudkan kepemimpinan murid. Dan akhirnya terbentuklah paradigma inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan bagja untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak saya yaitu terwujudnya insan yang beriman, berkebinekaan global, berjiwa gotong royong, mandiri,
bernalar kritis dan kreatif sesuai dengan cerminan profil pelajar Pancasila, serta mampu bersaing di era globalisasi. Di sini muncullah prakarsa perubahan diri, yaitu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Tahapan Bagjanya di sini menggunakan rancangan strategi perubahan tahapan Bagja, mulai dari ambil pelajaran, gali, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, baru diatur eksekusinya. Yang pertama, yaitu membuat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya adalah mengapa sih peserta didik kok kurang bersemangat dalam pembelajaran full day school di era globalisasi ini? Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana solusi yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan semangat dalam pembelajaran di era digitalisasi ini? Tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan diagnosis awal, bisa dengan kuesioner atau angket. Yang kedua, memberikan motivasi tentunya kepada peserta didik dengan melakukan pembelajaran mengikuti perkembangan zaman. Untuk masalah yang kedua tadi adalah tindakan yang saya lakukan adalah melakukan koordinasi tentu saja dengan Bapak pimpinan sekolah, Bapak kepala sekolah, dan teman sejawat untuk berkolaborasi dengan teman sejawat. Yang kedua, mencari referensi mengenai kiat-kiat pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Selanjutnya, yang kedua adalah ambil pelajaran atau discovery. Di sini muncul pertanyaan siapa yang telah berhasil menumbuhkan semangat peserta didik dalam pembelajaran di era digitalisasi ini dengan aplikasi yang ada di HP. Pertanyaan keduanya, bagaimana cara menumbuhkan semangat di era globalisasi ini dengan menggunakan aplikasi di HP. Untuk pertanyaan pertama, di sini tindakan yang bisa dilakukan adalah mencari informasi dari internet dan forum-forum seperti MBMP dengan berkolaborasi tentang masalah yang kita hadapi agar berhasil untuk menumbuhkan semangat dalam pembelajaran. Untuk pertanyaan kedua, tindakan yang bisa saya lakukan adalah menggali informasi atau memperoleh data dari mereka, kemudian mencatat dan menyusun rencana, serta mengidentifikasi keterampilan yang kita butuhkan untuk menumbuhkan semangat dalam pembelajaran tersebut. Tindakan saya yang kedua adalah mengajak berdiskusi stakeholder, tentunya yang berhubungan dengan materi saya, dengan permasalahan yang saya hadapi itu, untuk permasalahan yang kita hadapi tadi. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang gali mimpi atau dream. Pertanyaannya yaitu ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah, apa kebiasaan baru yang saya lakukan setelah semangat peserta didik saya meningkat? Terus yang kedua, bagaimana saya menyikapi hal-hal yang dapat mendukung agar semangat terus meningkat dan menjadi karakter peserta didik kita? Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, membuat model belajar dan menyusun program pembiasaan yang mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik. Yang kedua, saya akan meyakinkan dan memotivasi ini untuk pertanyaan kedua ya. Saya akan meyakinkan dan memotivasi peserta didik saya bahwa semangat belajar dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang di HP itu menyenangkan. Memaparkan kepada peserta didik lebih bijak dalam menggunakan aplikasi-aplikasi di handphone. Dalam pembelajaran di dalam maupun di luar kelas selalu menanamkan semangat dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, bersama-sama dengan peserta didik dengan penuh semangat mencoba aplikasi-aplikasi di handphone untuk pembelajaran tersebut. Yang keempat yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang pertama, apa saja langkah-langkah awal untuk meningkatkan semangat belajar dengan aplikasi yang ada di handphone? Dan yang kedua, bagaimana sih cara mengukur kemampuan dari langkah-langkah tersebut?
Untuk pertanyaan yang pertama, itu tentu saja bertanya kepada peserta didik yang bersemangat dan antusias ya, dalam pembelajaran dengan aplikasi handphone tadi. Kemudian bertanya kepada yang kurang bersemangat. Setelah itu menyusun suasana pembelajaran yang menyenangkan ya. Setelah kita cari tahu kenapa semangatnya bagaimana, dari apa, yang nggak semangat kenapa, baru kita kemudian menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keempat, menyusun strategi. Setelah ketemu, oh strategi ini yang cocok untuk peserta didik ada agar mereka bersemangat dalam pembelajaran tersebut. Cara mengukurnya bagaimana? Membuat target pencapaian, mendiskusikannya dengan kepala sekolah dan teman sejawat, dan yang terakhir tentu saja kita setiap kegiatan melakukan refleksi, kemudian melakukan perubahan positif dari refleksi yang telah kita lakukan dengan menjadikannya sebagai pembiasaan. Yang terakhir dari Bagja itu adalah atur eksekusi atau deliver. Yang pertama, siapa saja sih yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pembelajaran yang penuh semangat dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone ini? Dan yang kedua, siapa saja yang menampung dan membahas solusi dari permasalahan yang muncul? Nah, untuk pertanyaan pertama, kita tentunya berkoordinasi dengan pimpinan, kepala sekolah, teman sejawat, boleh dengan yang serumpun ataupun tidak. Untuk menyusun strategi peningkatan semangat belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Yang kedua, membuat wadah bekerja sama dengan ekstrakurikuler di bidang jurnalistik ya gini di sini anak-anak bisa menyalurkan bakat mereka yang untuk bersemangat menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Umpamanya dalam jurnalistik kan bisa kayak wartawan itu mereka menggunakan HP untuk ngevlog atau untuk membuat video-video sederhana, video-video, sederhana tentang sekolahan gitu ya, atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Untuk yang kedua, permasalahan yang kedua menampungnya bagaimana? Bekerja sama dengan semua tenaga pendidik yang ada di sekolah itu untuk melakukan hal yang serupa. Yang kedua, teman sejawat akan melakukan refleksi pada pembelajaran kita tentunya. Dan kepala sekolah atau bapak pimpinan kita akan memonitoring kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, itu pemaparan dari saya. Sebelum saya akhiri, saya ada sebuah pantun yaitu mungkin bisa menambah semangat teman-teman sekalian atau buat saya sendiri juga. Mata merah menahan kantuk. Sambil menguap minum kopi. Jangan lelah atau suntuk. Segera tuntaskan visi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.